aku waktu pas ke Nepal itu ternyata kena altitude sickness. Altitude mountain sickness gitu loh. Okay. Jadi di sana bener-bener udah darurat nih. Aku udah nggak bisa jalan turun lagi. Jadi aku dibawa pakai chopper. Ada misalnya kayak temanku dia lagi keluar negeri, terus mobilnya dirampok. Mobilnya dirampok? Mobil sewaan dirampok. Udah gitu dompet, paspor, segala dokumen penting semua hilang. Batu empedu ya kalau nggak salah, atau empedunya? Iya, empedunya, the whole kantong empedunya yang diangkat okay. karena batu empedunya terlalu banyak. Oke. Itu billnya tiba-tiba 120 juta. Jeng jeng. Halo sahabat asuransi, salam kenal, ada aku Cindy Lau ya, dan kalian saat ini sedang menonton dan juga menyaksikan podcast Ngobras alias ngobrolin asuransi persembahan dari AAJI. Wede, boleh tepuk tangan dulu mungkin yang ada di rumah, tepuk tangan secara virtual. Mungkin beberapa tapi masih bingung ya atau belum familiar apa sih Ngobras dan mungkin apa sih AAJI itu. Makanya di sini aku pengen memperkenalkan terlebih dahulu. AAJI itu adalah kepanjangan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, yang mana ini adalah merupakan sarana untuk berkomunikasi. Juga kami menyediakan penyaluran aspirasi dan juga peningkatan profesionalisme bagi para pelaku asuransi jiwa dan juga reasuransi di Indonesia. Di mana Ngobras hari ini hadir dalam episode perdana. Wah, semoga panjang umurnya, semoga banyak yang bisa kita bagikan terus-menerus, ada terus, karena kita akan ngebahas mengenai dunia asuransi dalam tema yang berbeda-beda tiap episodenya. Dan pastinya aku gak sendirian, akan ada narasumber-narasumber yang kece-kece banget khusus untuk membahas setiap tema supaya relevan gitu ya, supaya kekinian, dan harusnya sih semua narasumbernya kamu kenal ya. Jadi welcome to the first podcast Ngobras, dan kali ini perdana nih aku akan memperkenalkan narasumber aku dulu ya. Dia tuh followersnya di Instagram banyak banget, mungkin kamu adalah salah satunya. Di Twitter juga sering banget muncul karena relate sama kita-kita. Bahasannya macam-macam, mulai dari mental health, mulai dari traveling dia yang seru banget. Keuangan juga sering dia bahas loh, financial, seru banget. Siapa lagi kalau bukan Andrea Gunawan. Hai. Thank you Cindy. Sama-sama Andrea, atau Catwomanizer di Instagram ya. Di Twitter juga ya. Senang banget akhirnya bisa ngomong buat AAJI, karena AAJI itu adalah klien lama aku sebenarnya. Waktu aku masih kerja di perusahaan. Klien lama bersemi kembali. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Andrea Gunawan selama kurang lebih 1 jam ke depan, mungkin ya 40 menit sampai 1 jam ke depan. Aku mau tanya dulu dong, lagi sibuk apa nih sekarang? Terakhir. Jadi kalau aku itu content creator, Catwomanizer, tapi juga entrepreneur. Dan juga traveling ya. Aku lihat tuh entrepreneur, kita bahas bisnis barunya dulu. Kamu sebutnya kalau di Instagram tuh babypreneur karena emang ini baru banget ya. Iya, baru banget sih dari content creator dan juga untuk jadi babypreneur ini. Jadi aku baru dari 2021 actually. Wah, lumayan ya, baru bener-bener 1 tahun lebih. Iya, 1 tahunan dikit sih. 1 tahunan lebih dikit membuat sebuah bisnis di bidang clothing line ya kalau gak salah ya? No, actually itu namanya Feel More Body. Itu adalah female wellness sebenarnya. Female hygiene and wellness. Oh, female hygiene and wellness, bisa dilihat langsung di Instagramnya Andrea. Tapi aku tertarik juga sama traveling. Kalau traveling tuh apakah hobi terus tiba-tiba bisa jadi sambil profesi juga sekarang gitu, atau enggak? Aku traveling tuh untuk hobi doang, khusus gitu. Traveling sebenarnya buat hura-hura aja sih sebenarnya. Menikmati hidup gitu ya. Karena mumpung ada waktunya, ada kebebasannya, ada uangnya, ya udah kenapa enggak sekarang aja. Mumpung masih punya energinya juga. Setuju, masih bisa kemana-mana gitu kan. Jadi jangan irit-irit kalau buat traveling ya Andrea. Uang bisa dicari lagi. Tuh bener, setuju banget. Karena umur tuh belum tentu bisa terulang lagi, dan kesehatan itu dia. Mumpung kita masih ada waktunya. Setuju. Terakhir kemarin lagi diving ya sekarang ya? Aku biasa kalau traveling itu hiking sama diving sih. Jadi terakhir itu diving di Jepang. Wih. Sekalian main ski juga di sana. Bener, lagi musim apa? Winter. Iya, lagi winter soalnya. Dingin banget gak sih diving pas winter? Dingin banget. Di Okinawa tuh kayak 19 sampai 23 itu kalau untuk ukuran air sih dingin setengah mati sih. Dingin banget ya. Cuma it's such an experience sih, karena lihat ada humpback whales. Wow,
ketemu ya humpback Iya. whales. Wih seru banget tuh ya kalau misalnya tertarik ya kan para diver nih di Indonesia bagus banget tapi ternyata kita punya experience juga di Jepang gitu ya yang gak kalah seru. Nah kalau kita ngomongin pengalaman unik nih pasti Andrea kalau hiking terus juga diving itu salah dua olahraga juga yang cukup berbahaya ya, cukup ekstrim ya, apalagi diving ya. Itu kan pasti harus hati-hati terus harus ke-plan dengan baik gitu. Nggak mungkin kayak besok aku mau diving kayaknya nggak mungkin gitu ya. Harus kita punya plannya atau mungkin dive trip yang memadai juga. Pernah punya pengalaman yang mengesankan, memorable atau kayak gila nih gue nggak bakal lupa nih diving ke sini atau hiking ke sini gitu. Paling inget sih yang waktu pas yang diving humpback whales itu sama di Okinawa, juga pas lagi aku ke Everest Base Camp Wah. di Nepal. Nah tapi ngomong-ngomong kalau traveling emang bener banget sih perlu persiapan banget. Apalagi kalau misalnya ngomongin hiking ke Everest Base Camp itu kan kayaknya gak bisa semua orang sembarangan kayak gue ada duitnya besok gue mau hiking ke sana. Karena Betul. perjalanannya sungguh sangat berat banget, treknya berat. Dan juga waktu itu perginya mungkin waktunya kurang pas juga karena waktu itu lagi winter jadi dingin setengah mati juga. Udah mah dingin ditambah winter gitu kan, jadi Iya. double. Dan makanya planning itu penting banget sih emang. Jadi perlu ada persiapannya. Mungkin di Indonesia mungkin bukan di Indonesia sih, mungkin di sini kita latihan hiking dulu, latihan strength dulu segala macam. Karena meskipun hiking itu judulnya jalan doang, tapi kan menanjak ya. Iya. Dan banyak banget yang bisa terjadi di luar kontrol kita. Apalagi kalau misalnya gini, aku ini orangnya agak clumsy nih. Jadi jalan lurus saya bisa nyusruk. Nah, Apalagi kalau udah naik gunung Iya. judulnya ya belum ada licin waktu itu ada es, aku kepleset gitu loh. oke. Jadi karena aku tahu aku tuh anaknya butuh proteksi sih sebenarnya. Bener. Karena sering ya kayak gitu, takut yang kepleset lah, nanti aku takut ya namanya ini kan kejadian di luar kontrol ya. Kalau ada Bener. misalnya kecelakaan ya siapa yang mau sih? Bener. Iya, Amit-amit makanya kan. kalau kayak proteksi gitu penting banget, itu emang di plan dari pas kita masih di Indonesia sih kalau untuk kayak misalnya beli asuransi perjalanannya. Soalnya setahu aku memang asuransi perjalanan itu baiknya dibeli di negara kita berada sih, bukan kayak pas kita udah traveling. Nanti Yes. ada limitasi tertentu dan mungkin belum tentu bisa karena udah terlanjur ada di sana. Iya Gitu. bener, perjalanannya dimulai dari sini gitu ya. Dan itu dia bukan hanya fisik ternyata yang harus disiapin tapi juga plus-plusnya tuh apakah itu asuransi perjalanan ataukah itu proteksi yang lain supaya amit-amit di sananya ada apa-apa kita tetap merasa aman dan juga terlindungi gitu kali ya. Dan selain asuransi perjalanan yang menurut aku penting juga ada dana daruratnya. Itu juga Karena tuh. soalnya gini kalau ngomongin tentang traveling ya, misalnya kayak aku waktu pas ke Nepal itu ternyata kena altitude sickness. Altitude Mountain sickness gitu loh. Oke. Jadi di sana bener-bener udah darurat nih, aku udah nggak bisa jalan turun lagi. Jadi aku dibawa pakai chopper. Nah iya. mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang meskipun kalian punya asuransi, Ya. ini harus reimburse dulu. Oke. Ya kan dong, apalagi ini di luar negeri ya judulnya Iya, ya. butuh dana makanya secepatnya. itu ada dana darurat yang memang harus sebenarnya kita udah budgetin just in case. Hmm. Nah ngomong-ngomong dana-dana yang perlu disiapkan just in case ini kan nggak cuma kecelakaan ya. Iya. Ada misalnya kayak temanku dia lagi keluar negeri, terus mobilnya dirampok. Mobilnya dirampok. Mobil sewaan dirampok, udah gitu dompet, paspor, segala dokumen penting semua hilang. Semuanya ada di Kartu situ. kreditnya digesekin segala macem. Iya ampun, musibah Itu kita banget kalau ya. lagi di luar negeri itu kan ribet ya, terus kan kita mesti ke kedutaan segala macam. Ya. Nah ternyata kalau punya asuransi perjalanan itu semua di cover. Bisa di cover. Jadi Oke. ya aku juga baru tahu sih sebenarnya, makanya aku kayak ternyata penting banget ya punya asuransi perjalanan. Karena setahu aku biasa kan asuransi perjalanan yang kita lihat cuma misalnya cover kalau kayak ada delay, Iya betul. ada kehilangan bagasi. Tapi ternyata kalau kartu kredit kita hilang selama perjalanan dan itu digesek orang masuknya fraud gitu misalnya, itu bisa di cover juga ternyata. Wah iya nih kita juga baru tahu ya, beneran sebuah value dan sebuah ilmu baru lagi. Amit-amit terjadi, kita kan gak mau berharap ya tentu. Itu di negara apa Andrea kalau boleh tahu? Di Amerika. Sampai di Amerika. Dan Wah. khususnya di San Francisco itu banyak banget teman aku, udah kayak ada 3 orang temanku di Indonesia dan juga bahkan temanku yang orang Amerika sendiri itu kalau parkir di San Francisco pernah dibobol juga. Ya ampun. Jadi emang udah segitu lumrahnya di sana. Sampai ke polisi aja juga kayak ya udah it's out of our hands gitu karena emang udah hari-hari terlalu biasa iya. gitu. Jadi nggak bisa berharap sama polisi di sana.
Wah, sampai segitunya. Sedih juga ya. Kalau di sini seperti kasus apa ya? Sudah terlalu biasa sampai sulit gitu penanganannya. Benar. Jadi yang harus kita perhatiin, aku sedikit wrap up ya, bahwa sebelum traveling nih berarti fisik kita harus siapin gitu. Dana darurat gitu, dan juga proteksi perjalanan. Supaya amit-amit apalagi kalau ke negeri orang, betul banget kita nggak tahu habitnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya memang belum siap secara mental, fisik ataupun financial, kayak latihan dulu di Indonesia. Bener ya kata Andre. Travelingnya domestik dulu. Domestik dulu tuh. Jadi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, Ndre, kamu paling seneng gitu sama kota apa? Di Indonesia salah satunya Labuan Bajo. Labuan Bajo. Itu Labuan Bajo sama Raja Ampat sih sebenarnya. Aku kalau itu karena aku nyebut karena itu spot-spot diving yang Bener. bener-bener seluruh dunia juga internationally udah tahu. Approve Emang ya. bagus banget, dan biasa kayak orang-orang yang kayak misalnya dari Korea, dari Jepang, mereka di negara mereka mungkin kurang bagus dan emang dingin banget. Jadi Yeah. mereka ke warm waters di sini, ke Labuan Bajo, Itu. Raja Ampat. Makanya Raja Ampat kan namanya Last Paradise. Wih, Last Paradise. Semoga suatu hari kesampaian ke sana ya. Tuh semuanya. Nah, selain traveling tadi diving kita udah bahas, outdoornya nih hiking gitu ya. Tadi Mount Everest gitu, Everest Base Camp ya kan. Terus kalau kegiatan outdoor lainnya gitu kan, kita tahu ya bukan hanya apalagi cewek gitu. Kadang-kadang suka tabu gitu. Ih, hiking gitu atau enggak kayak nanjak-nanjak. Emang bisa ya? Persiapan apa aja sih exactly yang harus dipersiapkan gitu? Selain kalau kita lihat Andre memang olahraga aktif ya. Apa aja tuh yang exactly dibutuhkan sebelum kita mulai atau mencoba kegiatan outdoor? Mental Juga ya. pastinya mental, karena orang-orang banyak bilang apalagi kalau hiking ya, itu it's all about the mindset juga. Kayak kalau memang kita kalau kita bilang ke diri kita sendiri kayaknya nggak bisa deh, gue nggak bisa, Nah, ya udah itu yang jadi kenyataan. jelek tuh. Soalnya begini loh, mungkin sebenarnya badan kita tuh sebenarnya bisa di-push gitu loh. Cuma mungkin kalau otak kita kayak enggak lah, gue nggak mungkin bisa deh. Tinggi, susah gitu. Iya, gimana ya, terus tidurnya mungkin gini-gini, udah terlalu baik alasan, ya udah you'll never gonna get there gitu loh. Oke. Jadi kalau memang mindsetnya, oke, gue memutuskan untuk gue mau naik gunung ini nih, gue bisa sampai puncak. Apapun yang terjadi, gue pasti bisa. Ya nanti ketika di sana juga ya mungkin kan ada teman-teman juga yang ayo udah dikit lagi Nah, dikit lagi 2 jam lagi sebenarnya. support system ya yang akhirnya bersama-sama sampai ke tujuan tuh. Jadi fisiknya juga olahraga tiap hari gitu kan, termotivasi gitu, sama mental juga. Bener banget sih, kita dari awal apalagi cewek-cewek jangan takutan dulu gitu kalau mau coba, karena begitu sampai atas kalau nyampe gitu ya lihat indah banget pasti Iya. pemandangan. Dan sebenarnya yang lucu ya, perbedaan kayak hiking di Indonesia sama luar negeri. Aku kan juga hiking luar negeri kan. Nah, Itu kalau di Indonesia itu tuh sering deh kita ketemu ya hiker-hiker lain terus yang pendaki kayak lain bener. gampang banget ngomongnya kayak sebentar 5 menit lagi. Wah. Padahal mah jadi 2 jam lagi kan. Uh-uh. Kalau di luar negeri itu orang-orang akan jujur gitu loh, kayak oh ya enggak, masih 2 jam lagi kok, enggak 30 menit. Jadi ekspektasinya tuh enggak kayak kok 5 menit kok gak nyampe-nyampe ya. Kalau kamu pribadi lebih pilih yang mana? Apakah diiming-imingi 5 menit lagi atau exactly waktunya yang akan Aku nyampe? mending tahu sih kayak oh ini 30 menit lagi deh, oh itu 2 jam lagi. Jadi ekspektasinya tuh bisa disesuaikan gitu loh. Iya. Kalau enggak kayak ini kok 5 menit kok gak nyampe-nyampe ya, Nah. susah banget ya. Merasa dibohongi kita tiba-tiba ya jadinya ya. Oh gitu, mungkin maksudnya ya beda-beda culture Iya, ya. beda culture. Teman-teman ya kalau di Indonesia ternyata seperti itu. Benar, kalau kita lihat pendaki, semangat Kak, semangat gitu. Kayaknya jadi ada suntikan semangat, padahal mah ya jauh juga gitu sepertinya. Tapi kalau di Ngobras sendiri nih, tadi kita udah sedikit ngobrolin soal hobi, soal traveling juga, asuransi juga kita mau omongin nih. Seorang Andrea Gunawan, harusnya sih di tahun-tahun segini teman-teman yang ada di rumah juga semoga sudah memiliki kan produk asuransi gitu. Tapi kalau Andrea sendiri punya produk asuransi apa aja sih? Jadi selain asuransi perjalanan yang wajib aku update tiap tahun, Yes. itu tentunya asuransi kesehatan. Itu juga Sama penting. Kalau asuransi jiwa, aku bilang dia penting banget tapi untuk orang-orang yang punya dependents. Maksudnya kalau memang misalnya nih kalian kepala keluarga, Ya. kalian yang bertanggung jawab mencari uang, Ya. dan ada orang-orang yang misalnya kalian harus membiayai orang tua, kalian harus membiayai istri, anak, dan kakak adik misalnya. Ya. Itu penting banget punya asuransi jiwa. Even mbak aku sendiri, dia bisa datang-datang ke rumah, aku mau kasih tahu non, aku bangga banget aku beli asuransi jiwa loh. Wow.
Aku bilang, wah kenapa mbak? Dia bilang preminya berapa mbak? 400.000 buat ART menurut aku Cukup lumayan besar ya, lumayan lumayan. porsinya ya gitu. Jadi aku tanya pertimbangannya apa? Oh iya biar anakku aman kan aku masih umur 9. Nanti kalau misalnya amit-amit ada yang terjadi ketika anakku masih usia sekolah, Ya. paling enggak uang sekolahnya bisa terbayarkan sama UP aku. Terus aku kayak, pinter siapa yang ngajarin? Hebat sekali, Hebat aku sekali. bangga loh. Bangga nih, ketularan sama majikannya mungkin ya. Terserap ilmunya. Keren loh, iya bener ya. Itu menginspirasi banget. Kalau Andrea emang mungkin kita tahu pasti udah sering traveling, udah sering apa pasti butuh yang namanya asuransi. ART aja sekarang mungkin sudah melek yang Dan namanya mikirnya asuransi. jauh dong, berarti kan dia mikir bukan diri dia sendiri, dia Iya. mikir untuk anak dia loh. Terus kemarin mbak pijet aku juga, aku kan langganan pijet 3 Cerita. kali seminggu. Iya dia juga kayak, non aku mau ngasih tahu aku juga baru beli asuransi kesehatan. Terus kayak wah hebat sekali mbak-mbak ini loh. Iya bener. Dia wanita-wanita berdaya yang tidak bergantung sama suami. Weh keren. Itu inspiring banget sih. Inspiring, harus udah mulai sadar memang betul contoh-contoh di sekitar kita, sekeliling kita gitu ya. Sampai kayak ada kesadaran, sebenarnya itu balik lagi ke kesadaran sendiri ya. Dan sebenarnya kalau menurut aku tuh bukan cuma kesadaran aja, tapi lebih ke gini loh, ada orang-orang yang mungkin mesti kayak jatuh terkapar dulu baru kayak oh oke deh kayaknya berarti penting nih. Iya. Aku salah satunya sih sebenarnya. Jadi Begitu? iya dulu aku punya asuransi tuh udah dari 2013 sebenarnya, dari aku mulai kerja first Ya. jobber. Tapi kan waktu itu mungkin gajinya masih kayak aduh aku jadi sayang kalau mau beli asuransi kan kayak Ya. buat apa sih, kan dapat dari asuransi kantor Nah. kan. Jadi kan ya udahlah ya. Entar-entaran ya. Ternyata realita menampar. Apa tuh? Jadi waktu itu intinya aku ada cedera. Dari cedera itu kan kalau asuransi kantor biasanya kan ada rawat jalan dan rawat inap juga dong. Ya. Kebetulan cedera aku tuh buat rawat jalan aja. Oke. Jadi aku udah pakai plafonnya habis. Jadi kalau kayak visio apa segala macam ujungnya aku boncos juga dong. Nah, Dari itu situ dia. aku mikir wah agak susah ya nih, berat ya kalau uangnya cuma segini-segini aja nih. Aku kan gak bisa minta orang tua ya. Jadi ya udah deh dari situ sadar bahwa oh ternyata selain asuransi kantor aku butuh asuransi pribadi. Apalagi setelah itu juga berapa tahun kemudiannya aku kena layoff. Oke, mendadak juga tuh. Iya jadi kan kalau kena layoff kan ya Pemasukan kita habis dong. iya habis income-nya. Kalau memang cuma karyawan doang kan berarti cuma satu pundi-pundi dong. Yes, Mungkin setuju. kalau freelance pundi-pundinya banyak. Ada beberapa. Iya, tapi kan kalau kena layoff PHK, apalagi yang zaman sekarang kan banyak banget yang tiba-tiba mungkin dari kantor benefitnya ada asuransi kantor, Ya. terus mereka pede-pede aja misalnya enggak lah nggak butuh lah Nggak asuransi butuh. kantor gue yang tiap tahun mungkin medical check up bisa limit 10 juta Nah. misalnya, tahu-taunya nggak ada. Gone. Jadi menurut aku zaman sekarang ini apalagi yang nggak menentu banget, penting banget untuk punya asuransi pribadi sendiri, Iya. karena kita nggak bisa menggantungkan ke orang lain, Ya. termasuk ke perusahaan. Itu dia ya, jadi harus sudah mulai melek dan sudah mulai kesadaran diri sendiri. Jangan sampai kayak Andrea gitu ya, atau enggak mungkin yang lain. Harus jatuh dulu, harus rugi dulu baru kita sadar gitu. Takutnya terlambat itu dia kan. Iya, Takutnya apalagi terlambat. tahu sendiri gitu ya kalau kita misalnya nggak ada yang mau sakit memang. Tapi kan betul. kalau misalnya sakit, kayak aku operasi angkat empedu misalnya. Operasi angkat empedu itu aja sebenarnya ternyata prosesnya simple banget, cuma pakai laparoskopi. Kalau Iya. nggak salah juga prosesnya cuma sekitar 30 menit. Batu empedu ya kalau nggak salah, atau empedunya? Iya, empedunya, the whole Oh, kantong empedunya oke, yang oke, diangkat oke. karena batu empedunya terlalu banyak. Oke. Itu billnya tiba-tiba 120 juta. Jeng jeng. Kaget banget gitu ya. Meskipun ada uangnya misalnya ya, tapi kalau aku tiba-tiba kayak ditodong gitu sama rumah sakit suruh bayar 120 besok gitu kan kayak wah berat juga ya, kayak ganggu cash flow gak sih? Kayak meskipun tabungan juga misalnya 120 juta itu bisa dipakai traveling berapa kali. Tuh kan. Gitu kan. Jadi kayak aku seneng banget dan happy banget akhirnya kepake juga nih asuransi. Kan biasa orang-orang suka nggak mau rugi ya, soalnya Iya, kayak bener. gue pakai asuransi tapi gue nggak sakit-sakit, kayak rugi deh gue bayar tiap tahun nih. Padahal akhirnya kepake, diklaim, wah 120 jutanya alhamdulillah ya dibayarin semua Terselamatkan. sama asuransi. Actually aku cuma bayar sekitar 500.000 aja sih, tapi kan itu kayak ada catatannya lah, itu yang kayak macam perlak doang gitu-gitu yang nggak di cover. Heeh, bener. Tapi kan itu nggak seberapa gitu loh dibandingin sama yang
keluar karena asuransi. Nah itu dia, jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit dan kita beneran gak tahu kapan akan dibutuhkan gitu. Bener mungkin mikir aduh rugi, tapi suatu hari itu akan menjadi cuan alias untung karena kita gak perlu ngeluarin sebanyak itu ya kan. Berarti udah mulai ditanemin dulu nih kesadarannya bahwa wah ada siapa tahu suatu hari. Dan bener banget kalau kita ngomongin asuransi jiwa untuk kepala-kepala keluarga gitu ya. Penting banget. Waduh. Kepala keluarga kan bukan harus suami, bisa aja ibu, bisa aja kamu sendiri juga kan. Itu. Meskipun misalnya masih single tapi ternyata orang tuanya sandwich generation. Ya betul. Iya. Kesadarannya sudah harus dimunculkan gitu ya. Kalau Andrea berarti udah mulai punya asuransi dari pertama kali kerja tuh. Iya, dari 2013. 2013 ya kan. Nah, selain itu ada juga namanya asuransi critical illness nih. Nah, kalau critical illness itu kalau kayak misalnya asuransi jiwa itu kan cairnya ketika kalian meninggal kan. Kalau critical illness itu ketika kalian didiagnosa penyakit-penyakit kritis. Nah itu fungsinya jadi sebenarnya kayak ada uang pertanggungannya juga. Nah dari situ bisa dipakai sebenarnya gini loh, jadi di-combine sama asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan kamu itu bisa untuk cover misalnya biaya perawatan di rumah sakit ataupun rawat jalannya. Nah sedangkan untuk lump sum dari asuransi critical illness ini bisa dipakai untuk menggantikan ini loh expenses kamu yang keluar selama misalnya kan kamu gak bisa kerja. Kalau let's say cancer harus fokus ke pemulihan dong. Berarti kan gak ada pemasukan. Nah critical illness ini fungsinya untuk menggantikan fungsi itu. Kerugian-kerugian itu ya. Iya dan itu kan berarti bisa dipakai juga untuk membiayain misalnya istri atau orang tua yang mau jagain kamu butuh transportasi misalnya dari luar kota. Itu kan uangnya bisa dipakai untuk itu juga. Setuju. Lengkap sekali ya. Ada lagi tuh tambahan seputar critical illness. Dan sekarang asuransi tuh banyak yang murah gak sih? Iya nah gini kan? Kayak misalnya follower juga kayak aduh Ci aku gak mampu deh kalau misalnya pakai asuransi pribadi gitu. Tar dulu kamu belum belanja berarti gitu kan. Ternyata ada asuransi yang emang meng-cater anak-anak muda zaman sekarang. Mereka tahu kebutuhan anak-anak first jobber gitu ya. Jadi bahkan ada yang mulainya dari 100 ribuan aja, 300 ribuan aja gitu. Jadi makanya ya kayak mbak aku ART akhirnya mereka pun juga mampu toh. Gila masa mereka aja yang gajinya mungkin kalau dibandingin sama gaji-gaji kalian yang kantoran yang kalau ngopi di SCBD mahal banget. Apalagi yang kalau pakai lanyard coach gitu ya. Atau lanyard apalagi sih gitu loh pakai apalagi sepatunya udah Ferragamo gitu ya. Masa kalau nggak punya asuransi kayaknya gimana sih? Prioritasnya kemana ini? Masa tanda kutip kalah sama ART gitu ya? Harusnya bisa tuh bener ya kan. Dari lanyard itu kalau udah kebeli disisihkan sedikit. Gak perlu banyak beneran ini mah kita tadi asuransi jiwa. Mulai dari 400 ribu ada. Kalau asuransi kesehatan gitu ya aku juga pernah dengar beberapa 100 ribu iya, ada 100 ribu. Dan yang perlu diketahui itu kan mungkin orang lihatnya kayak mereka tuh suka nanya kalau Cici preminya berapa. Tapi aku tuh biasa jelasin lagi kayak gini, gue di sini usia 34 ya. Aku punya asuransi udah gak tahu dari berapa tahun lalu. Ya tentunya preminya udah berbeda dong. Benar. Kalau kalian mulai tergantung usia, makanya aku bilang selalu justru asuransi itu makin cengli harganya ya kalau kalian masih muda. Jadi masuknya semudah mungkin. Daripada kayak enggak lah dinantiin kalau misalnya usianya let's say 40-50 kayak orang tua aku, mereka masuknya agak telat sih sebenarnya. Betul. Jadi itu benar-benar mahal. Kayak orang tua aku aja bisa 6-8 juta per bulan. Gitu. Karena ya again semakin tua kita kan resiko semakin bertambah. Semakin tinggi. Ya iya harus asuransi lah, mana mau ngasih cuma 100 ribu per bulan ya rugi juga lah dia. Rugi nanti tiba-tiba sakit berat gitu kan atau sakit kronis ya kan, namanya juga usia. Makanya mungkin ini anak-anak muda yang seumuran-umuran kita nih sekarang mungkin ini adalah waktu yang tepat. Kalau misalnya belum punya, kalau misalnya suka sebel gitu, tapi kadang kita suka sebel ya ada teman udah lama gak ketemu datang-datang nawarin asuransi. Itu kadang-kadang menyebalkan sih, tapi siapa tahu memang kamu butuh suatu hari nanti gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut aku juga ada pengalaman kayak gitu soalnya ya. Kalau temen kayak dipepet terus gitu kan lama-lama sebel ya emang kayak lu kenapa sih? Tapi sebenarnya gini kalau menurut aku ya udahlah mungkin bisa set boundaries aja ya. Oke maksudnya let me review dulu polisnya gimana, apakah sesuai budget. I will reach out to you first kalau emang aku rasa ini produk yang cocok. Kamu nggak usah lah ngechat tiap hari gitu nanyain kira-kira jadi beli atau enggak karena ganggu banget gitu. Tapi
menurut aku penting banget itu sih sebenarnya baca polisnya sih. Nah itu Jadi dia. kalaupun misalnya udah beli pun udah bayar kan Ya. masih ada 2 minggu kan ya tenggat untuk kita review. Kalau memang Revisi. nggak cocok ya udah mungkin kita batalin, mungkin pindah ke jajan lagi, belanja yang lain lagi. Dan yang Gitu. lain. Tapi intinya menurutku even aku juga sebelum klaim asuransi yang untuk tadi Batu Merdu aku bener-bener baca khatam. Hafal, harus ngerti ya. Udah kayak Bible aku gitu loh. Jadi Wah. kayak bener-bener khatam jadi aku tahu maksudnya hak aku apa. Ya. Jadi karena banyak orang yang kayak ih kok nggak di cover sih yang kayak gini ternyata ya padahal salah sendiri nggak dibaca dong. Dari Terus kayak awal. sedangkan aku kurang suka ya sama orang-orang yang kayak ih kok nggak di cover sih terus kayak ini nih emang perusahaan asuransi tuh nipu ya. Wah. Tapi dibaca nggak? Nah itu pertanyaannya ya. Jangan cuma modal dengerin agen aja. Iya. Itu baca polis karena itu udah tertulis hitam dan putih. Nah Dan itu sudah yang dilindungi pasti. hukum kan dan segala macam. Jadi benar-benar dibaca. Harus. It's for your own good sake juga soalnya. Setuju. Jadi kalau misalnya ada teman yang mulai menawarkan, tadi udah dikasih tahu tuh sama Cici Andrea bagaimana ya cara kita menjawabnya gitu. Baca dulu kalau memang cocok boleh. Nanti kita yang hubungi kamu teman-temanku gitu. Iya, Tapi karena biasa kalau kita cuma dengerin agen doang, biasa otomatis kalau orang jualan semua mulutnya manis dong. iya dong. Tapi kan realitanya belum tentu. Belum Nah tentu. makanya sebaiknya dibaca. Dan pastinya memang kalau kita sebagai orang awam baca asuransi itu menurut aku memang membingungkan sih term-termnya. jelimet gitu Nah ya. itu yang bisa ditanyain sebenarnya, di highlight aja ini kira-kira maksudnya apa. Jadi kalau aku kondisinya begini, nanti begini bisa di cover atau tidak. Gitu. Oke, Jadi itu. kan kita udah tahu hak kita apa, limitasinya apa. Ya, setuju ya. Itu yang paling penting kalau misalnya kamu mau mendaftarkan diri atau membeli produk asuransi mungkin kesehatan gitu ya yang cukup menjelimet tuh soal kesehatan. Apakah tadi limitasinya semana, dapatnya Poin-poinnya. apa aja, poin-poinnya memang rumit tapi demi masa depan gitu, biar nggak salah kaprah, biar nggak emosi nanti kalau tiba-tiba tidak sesuai, itu yang harus dibaca dari awal dulu. Sebenarnya biar nggak merasa tertipu sih sebenarnya. Itu juga. Karena ya. meskipun merasa belum tentu faktanya emang ditipu sebenarnya. Bukan. Bukan. Faktanya emang nggak teliti aja bacanya. Tuh ya kan, jangan sampai tuh ketelitian tuh penting. Jadi udah tahu nih beberapa tipsnya sebelum kita membeli sebuah produk asuransi gitu ya. Terus kalau misalnya mau klaim, nah tadi kan Andrea sempat cerita kalau dia pengalamannya adalah operasi empedu gitu. Klaimnya tuh prosesnya ribet gak sih? Aku waktu itu jujur surprise juga sih. Karena ternyata klaimnya semudah itu. Aku Semudah bahkan itu. nggak usah kontak agent aku. Oh gitu. Jadi waktu itu prosesnya adalah aku ke dokter, diagnosa dan lain-lain. Terus mungkin kita kayak oh oke. Jadi kamu harus operasi nih. Udah tahu nih, udah Iya. operasi. Oke. Nah jadi dari situ ternyata mereka kalau rumah sakit tuh pasti nanya dari awal pun masuknya pakai asuransi atau pribadi. Nah betul. Jawabnya pakai asuransi. Ya. Nah karena ini ada tindakan operasinya, jadi waktu itu rumah sakit langsung koordinasi sendiri sama perusahaan asuransinya. Aku bahkan nggak usah nggak ada harus ngapain dulu, nggak harus tektokan. Mereka tektokan sendiri dan habis itu aku cuma dikabarin, oh oke dokumennya udah siap semua, ini udah di approve, jadi tanggal berapa bisanya operasi. Udah gitu aja. Oke, malah ditanya ya pasiennya mau tanggal berapa nih operasinya gitu loh. Oke. Jadi cukup. kan kalau gitu kan enak banget ya. Kalau kita selama lagi pemulihan, biasa kan kalau operasi kan harus stay di rumah sakit mungkin 3 hari 4 hari kan. Yes. Kita juga lagi kesakitan gitu ya. Jadi enak banget karena gak usah pusing gitu loh mikirin aduh gue keluar harus Gimana gesek nih? kartu kredit gimana, nanti asuransinya mungkin gimana cara klaimnya atau formulirnya apa aja, ternyata udah beres di depan. Sudah beres tuh. Sekarang semudah itu, bahkan pihak rumah sakitnya juga yang langsung berkomunikasi dengan asuransi kita yang menangani Iya, kita. bahkan zaman sekarang bahkan kayaknya semua perusahaan asuransi itu Iya. punya aplikasi sendiri kan. Punya Iya, betul. jadi kalau kita bisa ngecek kan kayak oh kita benefitnya apa aja, limitnya udah sampai mana dan lain-lain. Jadi menurut aku memudahkan sekali itu teknologi ya. Tuh, gampang ya kan, manfaatnya juga banyak ya kan. Udah banyak lah yang harus sadar lagi dan kita semakin tahu lagi. Oh ternyata pertama mudah, kedua benefitnya banyak. Jadi tidak ada salahnya untuk mulai dari sedini mungkin gitu untuk mempunyai produk-produk asuransi yang cocok sama kebutuhan kamu gitu. Dan juga kan. budget.
Dan juga budget tuh, karena sekarang udah bervariasi, jangan kaget dengerin premi-premi orang, gak usah gitu. Jadi tanya dulu sama kebutuhan diri sendiri, siapa tahu kan bisa di custom juga sekarang tuh. Iya, mau dari sesuai. 100.000 per bulan sampai 70 juta per tahun juga ada semua. Wah. Jadi tergantung mau coveragenya yang mana. Iya, itu dia. Keren. Menarik ya sahabat asuransi ya. Kita udah sedikit banyak ngobrol-ngobrol sama Andrea Gunawan seputar pengalaman dia, klaim pribadi juga. Jadi beneran ini terjadi real, pernah ada kasusnya ya kan. Aku pengen ingetin dong sebelum kita nanti main games seru-seruan, karena ini adalah episode perdana. Jangan lupa subscribe ya kan. Nanti kedepannya masih akan ada banyak lagi obrolan-obrolan yang seru di Ngobras. Ngobrolin seputar asuransi ya kan. Jangan lupa like, subscribe dan juga tonton terus channel ini. Share juga channel YouTube-nya AAJI Official ke teman-teman kamu. Mungkin ada yang followersnya Andrea juga. Langsung bisa nonton, bisa belajar edukasi ya kan. Manfaatkan kurang lebih waktunya nih untuk hal-hal yang penting, yang bermanfaat. Tuh, sekarang kita mau main game dikit ya Andrea, boleh ya? Yep. Nah ini cuma gampang, ini mah pasti harusnya bener semua nih. Kita lihat yang di rumah juga kalau misalnya pengen ikutan jawab silahkan ya. Ini cuman benar atau salah. Dari tadi ngobrol terus kita pengen tahu fakta-fakta ya kan. Ada beberapa games, ada propertinya ya. Tinggal jawab benar atau salah. Sekali lagi yang di rumah boleh ikutan. Yang pertama nih, benar atau salah, klaim asuransi dapat mengalihkan resiko kerugian keuangan secara mendadak. Tadang. Benar. Dan jawabannya juga benar. Mantap sekali. Iyalah gitu ya. Karena fungsi utama asuransi itu sebenarnya itu, pengalihan resiko ya kan. Amit-amit ada apa sesuatu keuangan gitu yang mendadak, kita bisa antisipasi dengan itu. Tadi Andrea juga udah bilang kalau ditodong tiba-tiba 100 juta gitu ya sama rumah sakit, rasanya gak rela, gak ikhlas gitu kan. Iya, apalagi mungkin kalau orang-orang yang kayak misalnya 100 jutanya itu ternyata ada di dana pendidikan. Ya, Terus kalau misalnya butuhnya sekarang, sakitnya sekarang, ya gimana dong? susah ya kan, Iya. gak bisa menggantikan gitu loh. Jadi itulah pentingnya asuransi gitu, pengalihan resiko dari individu kepada perusahaan asuransi ini bisa banget dilakukan berdasarkan tadi ya kesepakatan atau polis di awal, seperti apa perjanjiannya yang udah dibuat antara kita nih, kita sama perusahaan asuransi yang kita pilih gitu loh, untuk menekan resiko atau kerugian aja sih, bener, kerugian-kerugian yang mungkin terjadi akibat masalah kesehatan kita, jadi tingkat resikonya sedikit lebih rendah gitu. Pertanyaan kedua, kita lanjut, masih benar atau salah, klaim asuransi jiwa tuh kayaknya ribet dan susah deh. Bener atau salah? Oh, Benar susah. atau salah, klaim asuransi jiwa ribet dan susah? Oh iya salah. Salah dong ya kan, dan benar sekali. Jawabannya salah, karena harusnya gampang. Bener banget gitu kan. Faktanya nih ya, proses pengajuan klaim pada asuransi jiwa itu nggak susah sama sekali nih sahabat asuransi. Dalam prosesnya tinggal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pasti terlebih dahulu, dan selanjutnya tuh sangat mudah. Dia cuma cukup memastikan beberapa hal, diantaranya mungkin polisnya masih aktif atau enggak, terus juga udah ngelewatin masa tunggu atau belum. Selain itu dibuktikan dengan adanya data-data bahwa total klaim industri asuransi jiwa terus meningkat tiap tahunnya. Jadi tiap tahun ternyata masih banyak, udah banyak nih ya orang-orang yang sadar membutuhkan klaim asuransi jiwa, sehingga tring bisa langsung turun dananya ya kan. Asuransi jiwa gampang, kesehatan juga tadi, rawat inap, operasi itu juga gampang, udah dibuktikan sama Andrea, jadi talk share ya kan. Nomor 3, ya kita tanya kepada Andrea, benar atau salah pengajuan klaim asuransi saat ini bisa dilakukan secara digital aja? Bener dong. Bener dong. Ntar udah disebut. Sekarang semua perusahaan asuransi punya aplikasi kan. Itu dia ya, benar banget faktanya. Karena ngikutin perkembangan zaman, udah harus keren juga gitu kan. Kita buka rekening aja bisa lewat digital, kita belanja bisa lewat digital ya kan. Klaim asuransi juga ternyata bisa gitu loh. Udah mungkin dilirik oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang ternama di sini udah pada mendaftarkan juga dan udah pada membuat aplikasi-aplikasi sendiri, sehingga proses klaim bisa diajukan lewat digital saja. Di mana aja, bahkan ketika traveling. Itu ya. Amit-amit tadi tuh yang cerita di Amerika tiba-tiba kecopetan gitu ya. Bisa sekarang gampang sekali. Seru. Pertanyaan keempat nih, benar atau salah? Sampai dengan periode Desember 2022,
industri asuransi tuh bisa membayarkan klaim atas kasus pandemi COVID-19 sebesar 2 triliun. Cukup besar nih. Bener sih harusnya, tapi kok angkanya mencurigakan ya, kayaknya kurang gede gak sih angkanya? Kurang gede ya kayaknya ya. Tapi benar, ini pembayaran klaim COVID-19 ternyata benar sekali kata Andrea. Bukan hanya 2 triliun tapi mencapai 10 triliun. Ini terhitung sejak kasus pertama kita COVID-19 di Indonesia tuh Maret 2020. Keren banget gak tuh? Jadi komitmen industri asuransi juga terhadap penyakit-penyakit kayak bisa kita bilang wabah kemarin ya. Iya. Wabah COVID-19 yang tiba-tiba saja terjadi itu nggak kaleng-kaleng loh, jadi benar-benar keren gitu. Dan datanya nih klaim asuransi nggak susah selama persyaratan dan juga ciri-ciri memang kita terbukti positif COVID-19 itu semuanya bisa ditanggung oleh asuransi. Dan banyak banget ya kayak public figure yang denger gak ceritanya Chandra Leo, terus ada siapa lagi tuh yang cukup parah ya kan COVID-nya, itu bisa juga di cover oleh asuransi. Udah bener semua nih. Kita coba pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan nomor 5, aku mau tanya benar atau salah. Beberapa waktu lalu nih ada kasus pria melakukan rekayasa ya. Aduh gak boleh diikutin banget. Pura-pura meninggal untuk ngedapetin klaim asuransi jiwanya. Nah, apakah hal tersebut dalam kasus asuransi itu termasuk fraud? Benar atau salah? Bener. Bener ya. Gak boleh kayak gini. Masa pura-pura meninggal gitu? Tanggapan kamu apa, Andrea? Masa ada orang yang kayak gitu demi mencapai klaim asuransinya? Sebenarnya kasus fraud ini nggak cuma di Indonesia aja kan, karena sebenarnya di luar negeri juga banyak banget, apalagi kalau misalnya yang kayak di Cina kita banyak banget mungkin video-video yang sering kalian juga lihat di media sosial gitu ya, di mana ada orang-orang yang sengaja karena mereka desperate butuh uang, mereka menabrakkan dirinya sendiri ke mobil gitu loh. Oke. Jadi supaya mereka akhirnya bisa kayak nuntut dong yang ceritanya nabrak padahal mereka yang nongol di depan mobilnya gitu. Jadi sebenarnya kasus fraud ini banyak banget terjadi dan makanya asuransi pun juga mulai pinter dong daripada kena tipu. Makanya kenapa mungkin orang-orang ngerasa kadang-kadang kayak kok kita diribetin ya. Padahal sebenarnya ya cengli dong, kamu mau benefitnya. Tapi kan orang perusahaan asuransi juga mesti verifikasi kan, apakah ini kejadian sebenarnya atau hanya untuk mau cari keuntungan sendiri gitu kan. Itu fraud-fraudnya ya, bener banget. Nah, istilah fraud juga disebut concealment atau kecurangan ya dalam bahasa Belanda tuh ya, kecurangan. Jadinya gak boleh, ini tindak penyimpangan banget ya kan, dan sengaja dilakukan untuk mengelabui gitu-gitu, ini tidak baik dalam asuransi. Jadi betul sekali, kadang-kadang juga butuh proses verifikasi dan juga syarat-syaratnya. Kalau ternyata aman, ini bener semua kejadiannya, bisa di-redeem langsung, bisa cair langsung klaimnya tanpa perlu takut-takut lagi. Wow, seru sekali kita bermain benar atau salah. Mostly jawabannya benar, Cici baru kipas-kipas dulu. Seru ya, terbukti nih ya, kaleng-kaleng narasumbernya memang di Ngobras ini keren-keren semua, terbukti. Jadi kalau misalnya kamu dari tadi nontonin, semoga udah dapat ilmu-ilmu baru lagi, udah makin tahu seputar asuransi dan juga mungkin seputar Andrea Gunawan. Kedepannya Andre, ada cita-cita apa sih? Kayak kita boleh ngomong ini masih termasuk awal tahun ya, awal tahun nih video ini direkam gitu ya. Kira-kira di tahun ini fokus kamu, pengen ngapain aja nih di 2023? Fokus aku untuk ke entrepreneurship-nya karena sebenarnya Fillmore di akhir tahun ini bismillah kami akan launch klinik khusus untuk wanita. Itu dia ya, cewek-cewek sih harus banget follow sih, keren sih. Fillmore kliniknya amin, semoga tahun ini bisa gitu ya. Terus juga mungkin ada sebelum kita tutup kesimpulan terakhir nih buat sahabat-sahabat asuransi di rumah ya kan, dari Andrea, mungkin tentang asuransi, mungkin tentang wellness supaya lebih baik lagi, boleh loh silahkan. Proteksi diri sendiri itu penting, proteksi orang yang kita sayang juga penting. Tapi kalau kita mau proteksi orang yang kita sayang, ya dimulai dari diri sendiri dulu dong. Karena kan tadi udah diomongin ya, kalau memang kitanya kenapa-napa, kita nggak bisa jaga orang-orang yang kita sayang dong. Ya, betul. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Itu dia, singkat, padat, dan jelas. Mulai dari diri sendiri, proteksi gitu ya, sayangin diri kamu supaya nanti kamu juga bisa menyayangi orang-orang terpenting dalam hidup kamu gitu loh. Semoga sahabat asuransi di sini udah paham ya soal klaim. Tadi kita sempat bahas klaim, sempat bahas beberapa jenis asuransi lah ya, produk-produk asuransi, bahkan sampai proses fraud dan lain-lain tuh kita udah sedikit sentil-sentil. Udah dengerin juga sharing-sharing dari Andrea Gunawan. Ada banyak fun fact-nya juga, semoga bermanfaat ya kan, nambah ilmu lagi dari nonton
podcast Ngobras by AAJI hari ini. Terima kasih banyak Andrea Gunawan. Thank you Cindy. Sudah hadir di sini menjadi tamu perdana aku. Sukses selalu ke depannya. Itu dia tadi, sehat-sehat ya kan, dan jalan-jalan lagi supaya kita bisa melihat dunia-dunia. Amin. Belahan dunia lain dari Instagramnya Andrea ya, seru banget. Nah kalau kalian punya pertanyaan nih seputar asuransi jiwa, atau mungkin ada topik-topik pengen bahas ini dong, pengen bahas itu dong gitu ya, langsung komen di bawah. Karena ini baru episode pertama, siapa tahu nanti di episode-episode selanjutnya kita bisa mengabulkan permintaan-permintaan kamu ya kan. Langsung request aja lewat komen di bawah, atau mungkin pengen aku interview siapa setelah ini. Wah, boleh di komen juga. Dan sekali lagi jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share channel ini ke teman-teman kamu, ke sahabat-sahabat kamu, supaya makin banyak yang paham lagi seputar asuransi jiwa dan juga fakta-fakta di baliknya ya kan. Dan pesan dari aku, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa lindungi diri dengan asuransi jiwa. Salam asuransi semuanya. Dadah.